Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-6 materi teori farmaseutika dasar dengan temanya yaitu adalah kapsul ya. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang pulvis dan pulveres. Maka pada pertemuan ke-6 ini kita akan rubah bentuk sediaannya menjadi bentuk sediaan kapsul ya. Kapsul ini hanya konsepnya tetap proses penggerusan seperti membuat pulvis dan pulveres, artinya adalah pencampuran antara beberapa zat aktif, baik itu serbuk-serbuk ataupun antara tablet dengan serbuk. Kemudian kalau di pulveres kan langsung kita bungkus saja dengan perkamen ataupun dengan kertas handphone. Nah, kalau yang di kapsul ini yang sudah digerus tadi itu kita masukkan ke dalam cangkang kapsulnya, yaitu yang disebut dengan kapsul ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama itu tentu tentang sejarahnya atau asal mulanya dari bentuk sediaan kapsul ini. Istilah kapsul itu merupakan bahasa Latin yang disebut dengan kapsula, yang artinya kotak kecil ya. Jadi walaupun bentuknya bukan peta ini seperti kotak, tetapi nama latinnya itu adalah kapsula, berbentuk kotak kecil ya, atau ya yang seperti umum diketahui bentuk kapsul itu yang kerasnya itu bulat lonjong ya. Oke, kemudian pada tahun 1833 diperkenalkanlah kapsul lunak. Nah, jadi yang pertama sekali itu ditemukan adalah kapsul keras ya. Jadi berarti dari sini asal mulanya kita bisa tahu ada dua bentuk dari si kapsul ya. Yang pertama itu adalah kapsul lunak dan kapsul keras ya. Yang pertama ditemukan itu adalah kapsul lunak pada tahun 1833, disusul pada 1847 itu baru ditemukan kapsul keras. Nanti kita akan lihat apa bedanya atau bagaimana sih yang disebut dengan yang lunak dan yang keras itu bentuk kapsulnya bagaimana ya. Oke, kita lanjut ke definisi atau pengertian dari si kapsul. Menurut FI edisi 5, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut ya. Kalau pulveres itu adalah campuran homogen dari satu atau dua serbuk yang yang halus itu, yang harus halus kering gitu ya. Nah, sekarang si pulveres tadi yang halus yang harus kering tadi itu dimasukkan ke dalam wadah yang itu disebut dengan kapsul ya. Dia berarti masuk ke dalam bentuk sediaan padat. Pulveres dan pulvis itu sediaan padat ditambah ini kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang dimasukkan ke dalam cangkang keras ataupun cangkang lunak di mana dia dapat larut. Siapa yang dapat larut? Kalau pulvis dan pulveres jelas lah ya. Serbuk tercampur air atau dilarutkan dia wajib akan larut. Nah, kalau ini cangkang kapsulnya juga harus dapat melarut di dalam cairan tubuh kita saat dikonsumsi. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis kapsul. Jadi jenis-jenis kapsul itu ada 3. Yang pertama berdasarkan konsistensi atau bentuknya tadi gitu ya, ada yang keras dan ada yang lunak. Berdasarkan rute pemakaian ya, jadi ada yang oral, rektal, pervaginal dan topikal ya. Ternyata ada juga yang kapsul ini untuk yang dia di topikal ya. Kemudian berdasarkan tujuan pemakaian ada yang untuk manusia dan ada tentunya juga ada yang untuk hewan. Oke, kita lihat sekarang apa perbedaan antara bentuk kapsul itu berdasarkan konsistensinya itu kan ada yang keras dan yang lunak ya. Kita lihat di sini tabelnya menerangkan ada 5 perbedaan antara cangkang kapsul keras dan cangkang kapsul lunak. Yang pertama kita lihat yang di kiri itu cangkang kapsul keras. Untuk kelas A yang sudah praktikum offline itu tentunya sudah paham lah ya. Keumumannya juga itu kapsul adalah cangkang keras ya. Nanti yang cangkang lunak yang umumnya beredar sekarang itu untuk vitamin-vitamin ya, seperti vitamin E gitu ya. Oke, kita lanjut. Terdiri dari tubuh dan tutup. Jadi cangkang keras itu terdiri dari 2 bagian. Bisa dilepas berarti ya, ada tubuh kapsulnya atau badan kapsul dan tutup atau kepala si kapsul. Kalau cangkang lunak dia satu kesatuan, artinya tidak dapat dibongkar pasang ya. Kalaupun dipisah dia akan rusak. Nah, kalau si cangkang keras
itu dipisah, itu memang dipisah untuk bisa memasukkan si zatnya tadi ya. Yang kedua terdiri dalam bentuk kosong. Nah, kalau yang cangkang lunak selalu dia sudah terisi, jadi tidak bisa kita secara manual, itu bukan pabrikan, menambahkan isi ke dalam cangkang kapsul lunak. Jadi biasanya ini adalah sistemnya fabrikasi ya. Kalau yang untuk skala apotek, rumah sakit atau praktikum itu hanya bisa kita pergunakan itu adalah cangkang keras ya. Isi biasanya padat, dapat juga cair ya. Untuk cangkang keras itu umumnya adalah padat, si pulveres tadi, tapi juga dapat bisa cair. Kebalikannya kalau cangkang lunak umumnya dia cair, tapi dapat juga dia padat. Kemudian kalau cangkang keras itu cara pakainya cuma satu, hanya per oral. Kalau yang lunak itu bisa ke 4 cara rute kerjanya tadi ya. Rute penggunaannya oral, vaginal, rektal, dan topikal. Cangkang keras bentuknya hanya satu macam ya, jadi dia monoton ya, cuman seperti itu saja bentuknya. Sedangkan si cangkang kapsul lunak itu bervariasi, disesuaikan nanti dengan rute pemakaiannya tadi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini perbedaan antara cangkang keras dan yang cangkang lunak ya. Yang sering konsumsi vitamin E ya seperti inilah ya, konsumsi bentuk kapsulnya itu berupa cangkang lunak, umumnya berisi cairan. Kalau kebalikannya yang cangkang keras ini umumnya berisi sediaan padat ya, si serbuk. Oke, lanjut. Ini penjelasan untuk cangkang keras tadi, terdiri dari kepala dan badan atau tubuh dan tutup kapsulnya tadi, terbuat dari metil selulosa, gelatin, pati atau bahan lainnya yang sesuai. Biasanya cangkang kapsul ini diisi dengan bahan padat atau serbuk, butiran atau granul. Campuran serbuk yang cenderung meleleh dapat diisikan ke dalam kapsul cangkang keras jika digunakan absorben ya. Jadi sama seperti cerita tentang pulveres kemarin, bagaimana jika campurannya itu dia nanti dapat menyerap air atau bahkan mengeluarkan air. Nah, tetap digunakan MgO atau di sini MgCO3 atau silikon dioksida dia untuk sebagai absorbennya, sehingga dia tidak menyebabkan basah pada si badan kapsulnya tadi. Oke. Nah, ini dia ya bentuk cangkang kapsul keras. Nah, kalau dia dibuat dua dimensinya ya, atau dibelah gitu ya, dibuat irisannya seperti ini dia, badan dan kepala. Yang merah itu adalah badannya dan yang biru itu adalah kepala si kapsulnya tadi. Nah, saat dia terkunci itu nanti sampai dia bunyi klik ya. Jadi untuk yang akan praktikum offline pekan depan itu nanti saat dia menutup, yakinkan dia sedikit agak bergetar atau terasa dia sudah menyatu antara rongga bagian badan dan bagian kepalanya. Bisa dilihat ya, yang gambar tradisional itu sama sekali tidak ada rongga. Kemudian yang prefit itu kalau dia ini lepas berarti ya, cangkang kapsul akan diketemukan di labor nanti adalah yang seperti yang di prefit ini, artinya dia belum terkunci. Nah, dia saat terkuncinya kondisinya tentu akan lebih rendah daripada yang prefitnya tadinya. Ya, ini konsepnya bagaimana kondisi sebelum dan sesudah dia dikunci. Lanjut kita ke cangkang kapsul lunak ya. Kapsul cangkang lunak merupakan satu kesatuan berbentuk bulat atau silindris atau bulat telur yang dibuat dari gelatin atau bahan lain yang sesuai, biasanya lebih tebal dibandingkan dengan cangkang keras dan dapat diplastisasi dengan penambah senyawa poliol seperti sorbitol atau gliserin, artinya untuk membuat dia lebih mulus lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Tadi kan ada rutenya, itu bisa oral, vaginal, rektal, ataupun bahkan topikal. Nah, disesuaikan dengan rute pemberiannya tadi ya. Suppositoria tentu akan mengikuti di mana, apakah di dubur atau di vaginal. Oke. Lanjut kita ke kapasitas rata-rata cangkang kapsul keras ya. Ini di dalam milimeter, artinya berapa sih cangkang kapsul itu kan ada nomornya masing-masing. Nah, berapa mili zat cairan ataupun si serbuk itu bisa masuk dia memenuhi ke dalam badan si kapsulnya tadi ya. Oke, dari atas ke bawah itu konsepnya semakin besar ya. 5 adalah nomor kapsul yang paling kecil, 003 itu nomor kapsul yang paling
besar. Tapi yang keumuman kita gunakan itu adalah 00 sampai di 3 ya. Artinya miligramnya atau mililiternya 0,3, paling kecilnya yang paling besarnya adalah sampai di 1 gram kurang 50 mili. Oke, yang untuk hewan bisa dilihat juga sendiri. Oke, jadi ini dia tadi urutan berdasarkan pemakaiannya. Ingat ya, semakin kecil nomornya berarti kapsulnya berarti semakin besar. Semakin kecil nomor kapsulnya, kapsulnya semakin kecil ya. Sorry, kebalik. Semakin besar nomor kapsul, kapsulnya itu semakin kecil nomor kapsul, itu kapsulnya semakin besar. Intinya dia akan berbanding terbalik. Oke, lanjut kita ke kapasitas rata-rata cangkang kapsul lunak. Nah, kalau yang tadi cangkang kapsul keras, nah ini adalah kapsul lunak itu cuman di 0,6 mili ya. Jadi 0,6 mili itu lebih kurang di cangkang kapsul nomor 0 ya kalau yang di keras. Nah, ini ya cangkang kapsul terdiri dari 8 ukuran dinyatakan dalam bentuk kode. 0-nya 3 itu yang terbesar dan 5 merupakan nomor yang terkecil ya. Oke. Nah, keuntungan sediaan kapsul dibandingkan pulvis dan pulveres ya, itu tentu menutupi rasa yang kurang enak ya, karena pulvis dan pulveres akan langsung, si serbuknya itu akan langsung terasa sama kita di lidah. Nah, kalau si kapsul tentu akan, apalagi nanti kalau dia ada yang ditambah sorbitol atau pemanis, itu akan lebih enak dia saat dia dikonsumsi ya. Penggunaan yang mudah dibandingkan serbuk ya. Kalau serbuk saat penggunaan bisa saja dia akan tumpah ya saat akan menuangkan ke sendok. Penyerapannya lebih cepat, tetapi ini dibandingkan pil dan tablet. Nah, kalau dibandingkan dengan pulvis dan pulveres, tetap yang menang adalah yang lebih cepat penyerapannya adalah pulvis dan pulveres. Kalau si kapsul kan menunggu pecah dulu si cangkang kapsulnya baru keluar si isinya. Nah, kalau si pulvis dan pulveres ya memang langsung si serbuknya itu yang akan berkontak dengan cairan tubuh. Oke, dapat dibuat sediaan cair yang konsentrasi tertentu, dapat digunakan untuk depot kapsul dan enteric coat kapsul. Nah, ini nanti ada yang kapsul lepas lambat atau kapsul yang khusus untuk penyerapannya di khusus ya. Oke, selain plusnya tentu ada minusnya ya, di mana-mana tentu akan ada lebih dan kurang dari suatu bentuk sediaan. Kapsul tidak bisa digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap sebab pori-pori atau cangkang tidak dapat menahan penguapan, di mana nanti efeknya adalah si cangkang kapsul akan mencair atau rusaklah dia selama penyimpanan. Tidak untuk zat-zat yang higroskopis, sama ya, jadi akan menyebabkan dia nanti lembab atau mulai basah si cangkang kapsul. Tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul seperti air atau oksidator iodium. Tidak untuk balita. Nah, jadi kalau yang namanya kapsul itu udah pasti dia adalah orang yang dapat menelan dengan nyaman gitu ya. Anak-anak juga diperhitungkan itu sampai ke umur berapa dia baru bisa menelan si kapsul. Bahkan sampai sekarang pun orang dewasa itu masih ada juga yang mengalami kesulitan menelan kapsul ataupun bahkan tablet ya. Tidak bisa dibagi dua ya seperti si tablet. Kalau tablet itu bisa dibagi mau 1/4, mau 1/3, 1/6 ataupun setengah dari si tabletnya. Kalau kapsul ya mana bisa, artinya dibukalah satu isi kapsul ya, tidak bisa untuk yang dia dibagi setengahnya. Oke, lanjut kita ke formula umum sediaan kapsul. Sama juga dengan sediaan pulveres, tidak ada bedanya untuk formula umumnya, cuma nanti ada penambahan cangkang kapsulnya sebagai suatu wadahnya. Oke, kita lanjut ke metode pembuatan. Ada 5 tahapan pembuatan dari si kapsul. Beda dengan si pulveres itu adalah sampai di 2. Kalau pulveres hanya sampai di pencampuran nanti langsung dibungkus. Kalau di kapsul itu sampai 5 ya, memilih nomor kapsul lagi, kemudian mengisi sampai membersihkan si kapsul sebelum diserahkan ke pasien. Oke, untuk yang 1 dan 2 mungkin kita bisa lewatkan saja karena itu sama dengan yang di pulveres. Lanjut kita ke pemilihan ukuran cangkang kapsul ya. Untuk bobot bahan obat atau campuran bahan obat itu di antara 65 mg sampai 1 gram. Bila bobot bahan obat terlalu kecil, itu perlu ditambahkan zat pengisi ya, yang tentunya tidak merusak dari si cangkang kapsul. Pengisian harus penuh karena akan mempengaruhi absorpsi. Jadi tidak harus hanya penuh, tetapi harus seragam ya antara seluruh kapsul yang dibuat.
Tetapi kalau kepenuhan pula satu kapsul yang dipilih, itu kepenuhan itu bisa dijadikan solusinya dirubah di Signa. Ya, awalnya sehari 3 kali 1 kapsul menjadi sehari 3 kali 2 kapsul. Dan itu harus disesuaikan juga dengan usia dari si pasien. Nah, metode pemilihannya itu adalah Rule of Seven, nama rumusnya ya, Rule of Seven. Dimana cara kerjanya itu ditimbang dulu bobot bahan obat total yang didapat ya. Misalnya itu adalah 1500 mg, timbang bobot bahan obat yang didapat ya, dan satuannya itu yakinkan itu di dalam miligram. Bagi bobot yang didapat dengan jumlah kapsul yang akan dibuat. Misalnya akan dibuat 15 kapsul, berarti akan didapatkan 100 mg. Ubah bobot bahan obat menjadi satuan grain. Caranya 100 mg tadi dibagi 65 grain. Sehingga dapatnya itu adalah 1,54 ya, 1,54 grain. Atau seperti contoh yang di sini itu adalah 230 mg dibagi 65 dapatnya 3,5 grain. Bulatkan hasil perhitungan ke atas. Kalau sudah dia 3,5 berarti itu sudah bisa dibulatkan menjadi 4. Kalau yang di 1500 tadi itu 1,54 itu bisa di 2. Nah, selanjutnya angka 7, rule of 7, 7-nya itu dikurangi hasil pembulatan sehingga akan didapatkanlah nomor kapsul yang dipilih. Seperti pada slide ini, 7 dikurang 4 itu adalah 3. Berarti nomor kapsul yang akan digunakan adalah nomor 3. Ya, jadi urutannya timbang bobot seluruh serbuk, dibagi berapa kapsul yang dibuat, dibagi 65 grain, 7 dikurang hasil pembagian si grain tadi. 7 dikurang pembagian perubahan ke ukurannya dalam bentuk grain. Oke, silakan nanti diulang-ulang lagi untuk memahaminya. Nah, setelah dapat nomor kapsul, lanjut kita ke pengisian kapsul. Nanti yang kelas B yang akan praktikum offline itu nanti di labor kita akan buatkan lakukanlah kedua caranya, yang dengan manual, kemudian juga dengan menggunakan papan kapsul. Nah, kalau untuk pengisian kapsul itu bisa dilihat pada link video di atas untuk pengisian manual dan untuk pengisian dengan menggunakan papan kapsul agar lebih jelas dan saat praktikum besok itu bisa dicobakan ya. Oke, kita mungkin langsung saja. Nah, setelah diisi tentu akan ditutup ya. Nah, menutupnya yakinkan dia sudah klik ya antara kepala dan badan si kapsul tadi. Setelah ditutup baru dibersihkan. Jadi diletakkanlah di atas kain lap, kemudian di lap-lap ya, artinya yakinkan tidak putih-putih pula si kapsulnya dengan si serbuk bekas isiannya tadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang merusak cangkang kapsul. Yang pertama itu adalah zat-zat yang mudah mencair atau higroskopis ya, atau dia bahkan menyerap air gitu ya, karena akan membuat si cangkang kapsul menjadi lunak. Kemudian mengandung campuran eutecticum, mudah-mudahan masih ingat. Artinya campuran dua bahan juga yang akan mencair ya, camphor tambah mentol, yaitu akan dia mencair sehingga perlu ditambahkan SL atau MgO nanti sebagai adsorbennya. Selanjutnya yang mengandung minyak menguap, kreosot ataupun alkohol, dan penyimpanan yang salah. Intinya nanti pada saat formulasi sampai di poin ketiga. Untuk poin keempat ini pada saat nanti dia sudah di konsumen yang akan menyimpannya. Jadi betul-betul disimpan dalam biasanya itu dalam blisteran ya, ataupun dalam, kalau seperti gambar tadi itu dalam satu botol dan ditambahkan nanti silika untuk mencegah dia lengket antara sesama dia ataupun bahkan sampai dirusak. Intinya adsorbennya, jadi silika di botol vitamin E yang mungkin mengkonsumsi itu adalah untuk adsorbennya supaya tidak basah ya si antar cangkang kapsul tadi. Lanjut kita ke persyaratan sediaan kapsul. Yang pertama itu adalah ini menurut FI edisi 5, kapsul harus memenuhi yang pertama itu keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan itu terdiri dari bobot dan kandungan, dan yang kedua itu adalah disolusi ya. Jadi ini persyaratan untuk kapsul yang ada di Farmakope Indonesia. Keseragaman bobot berarti dia kalau dia bobotnya mau 100 mg berarti 100 mg semuanya. Kalau keseragaman kandungan dia tercampur homogen ya antara
komposisi bahan yang dicampurkan. Nah, kalau untuk yang disolusi itu adalah kelarutannya ya. Jadi saat dia dikonsumsi bertemu dengan cairan tubuh, dia akan lebih pecahnya itu cepat sehingga akan bisa memberikan efek segera saat dia dikonsumsi. Nah, mungkin ini akan lebih detail nanti digunakan pada semester 4 di tablet ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini untuk bahan-bahan yang bersifat khusus, intinya kalau mau dibuatkan juga dalam kapsul ditambahkan zat adsorbennya tadi supaya tidak menyebabkan rusaknya cangkang kapsul. Wadah ya, jadi wadah dingin, kelembaban sedang, nah wadah bermulut lebar atau tertutup di tempat sejuk, wadah tertutup rapat, sebaiknya ditambah zat pengering atau silika tadi. Simpan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya pada suhu kamar terkendali. Intinya kapsul karena dia cangkangnya itu yang mudah berkontak dengan panas, suhu atau kelembaban, makanya wadahnya itu umumnya itu dalam botol atau di blister tadi ya. Etiket tidak beda dengan pulveres ya. Oke, mungkin itu saja, sekian dari Ibu untuk materi tentang kapsul. Intinya kapsul ini hanya menambahkan wadah si pulveres tadi yang sudah digerus halus itu di dalam wadahnya, yaitu adalah wadah cangkang kapsul, dan yang kita gunakan tentunya adalah cangkang kapsul keras. Dan yang perlu dipahami adalah perhitungan mencari nomor kapsul ini, karena besok pada saat praktikum yang kelas B tentu ini yang akan ditentukan. Dan ini adalah seluruh serbuk yang sudah digerus tadi itu wajib ditimbang untuk mengetahui berapa bobot seluruhnya. Jangan ditambah-tambah saja dari perhitungan bahan-bahan, karena kemarin itu kebanyakan seperti itu. Misalnya bahan A 200, bahan B 1000, bahan C 500, berarti totalnya adalah 1500. Salah, bukan seperti itu. Seharusnya memang dapatnya 1500, tetapi pada saat penggerusan, penimbangan dan segala macam pasti akan ada kurang ya. Kalau lebih itu perlu dipertanyakan nambahnya dari mana gitu ya. Berarti artinya tidak teliti pada saat penimbangan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.